Tidak semua pemain diaspora ini mendapatkan karpet merah atau golden ticket langsung ke timnas. Maka dari itu perlu ada evaluasi. Ini bukan cuma ada yang di luar aja. Betul. Di dalam juga kita buka peluang untuk kita lakukan seleksi lagi antara 40 sampai 50 pemain lagi nanti. Mungkin banyak bertanya kenapa harus naturalisasi sih? Emang ada apa dengan kekurangan talent-talent pemain Indonesia? Apa sekarang fans MU nggak pada masuk gua tuh? Gara-gara 3-0 ini. Kan jadi apalagi dengan media sosial yang sekarang ya. Halo Soccer People, kita ketemu lagi di Soccer Lover yang selalu menyajikan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau bersama saya Sheila Purnama. Nah sekarang saya sudah bersama dengan manajer Timnas Indonesia U20 yang juga Presiden Klub Persita Tangerang sudah hadir bersama kita Ahmed Zaki Iskandar. Pak Zaki, apa kabar? Baik, apa kabar Sheila? Terima kasih lo udah meluangkan waktunya yang sibuk, yang mepet-mepet untuk berada bersama kami di Soccer Lover. Kita bakal ngomongin tentang Timnas Indonesia U20 yang baru aja memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina. Dan pastinya tentang Persita Tangerang yang cukup mencuri perhatian di BRI Liga 1 musim ini. Serius ini lagi viral tahu ya yang soal Persita Tangerang, tapi nanti gitu. kita bahas. Oke. Sebelumnya kita tentu bangga, kita tentu bersuka cita. Selamat untuk prestasi dari Timnas Indonesia U20 yang melaju ke Piala Asia U20 2025. 2 kemenangan dengan hasil seri cuma 1 kali, ini bisa jadi modal untuk kita menapaki jalan-jalan berikutnya dengan percaya diri sebenarnya. Tapi Pak Zaki sendiri melihat apa sebenarnya kunci dari keharmonisan tim U20 ini? Apa memang mereka sudah nyetel gitu, bahasanya udah klop gitu? Gimana Pak Zaki? Jadi prosesnya agak panjang ya Sheila ya. Dimulai dari awal tahun lalu, kemudian mulai dari seleksi ya sampai kemudian di tahun 2024 ini kita sudah beberapa kali melakukan training camp. Termasuk ikut beberapa turnamen ya. Yang di Tulun, kemarin juga yang di Korea Selatan, yang mengalahkan Argentina loh. Iya, pertama kali tuh Indonesia mengalahkan Argentina. Walaupun dalam kategori turnamen uji coba ya. Dan di kelompok umur U20. Nah, kalau ditanya bagaimana kunci solidnya tim ini. Semua perangkat, semua elemen di dalam satu tim itu saling bekerja sama. Visinya satu, kemudian targetnya juga, goalsnya juga didukung oleh federasi. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir kita tahu sekali organisasi PSSI sekarang ini sangat-sangat terbuka, kemudian juga sangat disiplin dan akuntabel. Artinya setiap anggaran yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk tim sendiri tanggung jawabnya adalah bagaimana mempersiapkan tim ini sedemikian rupa. Maka dari itu dalam perjalanan banyak sekali uji coba, kemudian juga seleksi terus ya berjalan. Walaupun nanti juga persiapan ke Piala Asianya itu akan kita lakukan seleksi lagi. Kita tahu bahwa sepak bola ini adalah permainan sebuah tim, di mana ada 11 orang yang bermain di tengah lapangan di bawah instruksi ataupun komando dari kepala pelatih. Jadi pemilihan pemain semuanya transparan. Dan semua diberikan otoritas penuh kepada pelatih kepala beserta dengan timnya. Nah, dengan memahami peran masing-masing inilah komunikasi yang terbuka, kemudian juga koordinasi antar perangkat di dalam organisasi ini membuat solidnya timnas kita. Saya paham masih banyak yang belum sempurna tentu saja, yang harus kita sempurnakan lagi untuk menghadapi putaran di Piala Asia nanti ya. Karena kan kalau kita lihat tuh negara-negara yang sangat luar biasa sekali yang sudah masuk ke sana. Nah, ini perlu persiapan lagi dalam kurun waktu 4 bulan ke depan bagaimana mematangkan tim. Bahkan mungkin akan ada promosi degradasi lagi untuk pemainnya ya. Karena yang kita lihat itu kan kondisi pemain ketika mereka sedang menghadapi seleksi, juga pada saat melakukan training ataupun pemusatan latihan. Nah, ini beberapa catatan
agar kemudian tim kita bisa berbuat banyak nanti di Piala Asia 2025. Jadi setiap individu sebenarnya ini setelah ini pun gitu ya menghadapi langkah ke depan juga akan kembali di dalam tanda kutip dievaluasi. Seperti kembali dilihat sebenarnya bagaimana kualitas mereka. Tidak semata-mata hanya dari hasil yang kemarin berarti ya. Betul sekali. Karena kan kita juga mempertaruhkan nama Indonesia loh. Dan ini Piala Asia juga walaupun bukan yang pertama kali. Tapi merupakan piala yang cukup kompetisinya sangat ketat. Nah ini bagaimana caranya kita bisa berbuat banyak di kompetisi yang di tahun 2025 Tadi ini. Pak Zaki katakan bahwa nanti seleksi pun akan berjalan dengan transparan gitu ya. Dan juga ada tolak ukur yang jelas gitu. Ada penilaian yang jelas gitu. Tentang apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk mendampingi tim lanjut ke babak berikutnya. Mungkin salah satu pemain yang sekarang mencuri perhatian masyarakat adalah Jens Raven. Oke. Iya kan, ini dengan membuktikan kelasnya mencetak gol di 3 laga gitu. Ini Pak Zaki melihatnya seperti apa? Karena mungkin gitu ya gegap gempitanya, supporternya gitu, menyemangatinya akhirnya ada omongan gitu. Apa sudah sebenarnya Raven nih baiknya masuknya ke timnas senior aja nih gitu. Gimana Pak Zaki? Jadi gini, memang Raven ini sudah dipantau jauh-jauh hari ya, bahkan oleh sarannya waktu itu kan oleh Coach Sintayong juga. Dan proses naturalisasinya sudah berjalan lebih dahulu dibanding dengan rekan-rekannya yang lain yang sekarang masih dalam proses tahapan untuk minta persetujuan dari Komisi 3 dan DPR RI. Termasuk Komisi 10 dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dilihat dari hasil yang ditunjukkan oleh Raven selama ini, baik dari turnamen di Tulun, kemudian turnamen di Korea Selatan, di Piala AFF kemarin di Surabaya, itu kan memang terlihat perkembangannya sangat luar biasa sekali. Tapi kalau kita boleh melihat, waktunya Raven ini memang masih sangat panjang. Lebih baik ya saran kami semuanya, dia kita matangkan terlebih dahulu di kelompok umur 20. Kita masih punya target yaitu di Piala Asia tahun depan. Nah, setelah kelompok umur 20 ini kan ada kelompok umur 23 juga nih nanti nih Sel. Jadi ada anak tangga berikutnya untuk Raven memperlihatkan kemampuan dan kemajuan baik tekniknya, fisiknya, ataupun koordinasinya sebelum masuk ke senior. Artinya mengambil langkah terukur gitu dengan kalau bahasa Jermannya ini jangan kesusu gitu ya Pak? Ya, ojo kesusu. Ojo kesusu gitu ya. Jadi biarkan dia berkembang secara matang sehingga nanti di pentas senior kita betul-betul bisa melihat sosoknya seperti itu ya. Yang kita benar-benar butuhkan pada saat dia sudah masuk ke dalam squad yang senior. Nah, selain Raven ini juga ada yang banyak bertanya gitu, apa yang terjadi dengan Welber Jardim gitu. Nah ini kan katanya udah dipanggil, klubnya juga udah setuju. Tiket pesawat Pak Zaki katanya udah dibelikan gitu. Tapi juga ternyata nggak gabung nih ke timnas U20. Mungkin bisa nih akhirnya diluruskan sebenarnya apa yang terjadi Pak? Jadi betul, klubnya sudah memberikan rilis untuk Welber bergabung dengan timnas kita. Kemudian juga dari PSSI sudah mengirimkan tiket. Tapi kemudian keputusan dari orang tua untuk Welber tetap di Brazil karena kompetisi di klubnya masih berjalan dan mungkin di sana juga ada jadwalnya cukup ketat ya, walaupun dari klubnya sudah memberikan rilis juga ya. Kita serahkan kembali kepada keluarga dan Welber sendiri ya. Pada intinya kami ini di timnas tentu saja mengundang dan juga akan memaksimalkan pemain yang 100% secara mental fisik siap bergabung dengan timnas kita. Ya, karena tadi saya katakan sepak bola ini adalah olahraga kolektif. Betul. Ada 11 orang nanti di sana. Untuk mencapai kesuksesan atau kemenangan di dalam setiap pertandingan ya harus solid. Baik yang 11 yang bermain ataupun yang ada di bench. Nah, itu untuk Welber sendiri ya kita sudah kasih waktu
tapi juga diputuskan untuk tidak bergabung, ya ini menjadi keputusan dari keluarga dan Welber sendiri. Dan keputusan kalau yang dihargai. Kalau untuk timnas kita tetap jalan, ada maupun tidak adanya Welber. Betul. Nah ini kita akan ngomongin masih soal atau terkait dengan pemain naturalisasi ini Pak Zaki ya. Jadi kabar baik yang ditunggu-tunggu ini akhirnya tiba juga, di mana ada Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders. Ini sudah resmi nih dia menjadi warga negara Indonesia. Sudah diambil sumpahnya ya? Sudah diambil sumpahnya. Keduanya melakukan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia di KBRI Brussels, Belgia pada hari Senin 30 September 2024. Ya. Jadi Hilgers dan juga Eliano diambil sumpah sebagai WNI di luar negeri karena, ini bukan bermaksud nggak sopan ya, tapi karena memang masih sibuk bermain untuk klubnya masing-masing di Liga Belanda. Eliano Reinders saat ini bermain sebagai pemain tengah di klub Liga Belanda, Eredivisie PEC Zwolle. Ia merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reinders. Gimana tadi Pak? Baca Rangers. Rangers ya. Sulit ya. Kemudian pemain berusia 23 tahun itu berdarah Indonesia karena, jadi gini urutannya Soccer People. Sang ibu Angelina Shani Leka Tompesi itu bersuku Ambon dan lahirnya di Jakarta. Nah beda lagi nih ceritanya. Sementara si Mads Hilgers yang juga berusia 23 tahun, artinya mereka sepantaran ya, seumuran ini. Memiliki darah Indonesia melalui sang ibu. Jadi sama-sama dari ibu nih ya Pak Zaki ya. Betul. Yang bernama Linda Tombeng, berasal dari Sulawesi Utara. Mads kini menjadi pemain belakang utama FC 20 yang pekan lalu sukses menahan imbang 1-1 klub Inggris Manchester United di ajang Europa League. Itu dia. Ini semacam angin segar gitu ya untuk kita. Ya. Untuk ada tambahan amunisi gitu ya. Nah ini ada Hilgers dan juga Reinders ini telah menjadi WNI. Bagaimana Anda melihatnya ketika mereka dua pemain ini bergabung sebagai timnas senior pada kualifikasi Piala Dunia 2026? Ini kan sangat kita nantikan gitu. Doa begitu terpanjat kita bisa berpartisipasi. Akankah kontribusi keduanya betul-betul membawakan perubahan? Dan ketika melawan Bahrain dan juga Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang Pak. Kami juga berharap, jadi ini kan memang pemain itu semua adalah hasil dari penilaian, evaluasi dan pilihan-pilihan dari pelatih kepala. Tentu saja kalau untuk U23 dan timnas senior, pelatih kepalanya adalah Sinteyong. Ya, dan Sinteyong juga memberikan banyak masukan ataupun penilaian-penilaian terhadap bibit-bibit diaspora pemain Indonesia yang berada di luar. Baik itu yang di kelompok umur 16, 17 ataupun yang 19-20. Begitu juga yang 23 ini. Nah, poinnya adalah potensi-potensi pemain-pemain diaspora kita yang berada di luar kemudian berkembang menjadi atlet profesional sepak bola, bermain di klub di liga yang juga masuk dalam peringkat pertama Liga Eropa ataupun bahkan peringkat kedua di Liga Eropa, itu merupakan aset-aset yang punya potensi kita manfaatkan di timnas kita. Kenapa tidak kalau mereka itu pemain-pemain atau anak-anak keturunan kita loh langsung. Beda dengan program naturalisasi yang beberapa waktu yang lalu yang tidak sama sekali memiliki darah Indonesia. Tapi kalau ini kan mereka pure punya darah Indonesia. Nah, maka dari itu kehadiran dua pemain ini mudah-mudahan sesuai dengan penilaian, evaluasi dan ekspektasi dari Coach Sinteyong untuk bisa membantu dan menambah daya serta kekuatan dari timnas kita. Ya, tentu saja tidak semua pemain diaspora ini mendapatkan karpet merah atau golden ticket langsung ke timnas. Maka dari itu perlu ada evaluasi. Entah itu dalam periodisasi ketika training camp atau pemusatan latihan atau pada saat pertandingan uji coba. Nah itulah titik di mana pelatih kepala itu akan menentukan apakah mereka akan direkrut gitu direkrut ataupun dilibatkan di timnas kita. Jadi kalau kita lihat lagi nanti Sheila, pasti itu akan ada tadi saya bilang setiap event itu pasti ada evaluasi dari setiap pemain. Mana yang benar-benar siap
untuk diikutsertakan baik di Piala Asia, Piala AFF, atau bahkan di timnas senior di penyisian Piala Dunia. Baik, ini kita kembali lagi ke timnas U20, tapi ini masih berkaitan karena kan 3 pemain keturunan dibidik untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia nanti gitu ya. Ada tim Gaypens, ada Dion Marks, dan juga ada Mauresmo Hinoke. Nah, ini dari 3 ini ada Mauresmo Hinoke yang nampaknya ada sedikit agak masalah, sulit. agak sulit, ada ganjalan dan menarik untuk dibahas gitu karena perkaranya ini unik ya. Ya sebetulnya gini, kalau dari undang-undang keimigrasian atau kewarganegaraan kita, yang bisa kita lakukan proses untuk percepatan menjadi warga negara Republik Indonesia adalah yang mereka yang memang memiliki garis keturunan dari 3 generasi, ya. Artinya kalau 3 generasi itu dari kakek, orang tua ataupun dari generasi yang pertamanya. Nah, Hinoke ini dari buyutnya. Berarti itu udah ngelewatin nenek ya, di atasnya nenek. Udah di atasnya nenek ya. Nah, di sini ada kendala. Walaupun kita lihat potensinya ada. Jadi kendala ini yang harus nanti disesuaikan dulu ataupun diupayakan agar Hinoke ini atau Mauresmo yang sering kita panggil ini bisa mempercepat proses tadi seperti 2 temannya yang pada saat ini sudah siap diajukan ke DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM. Dion dan tim ini dalam kondisi yang berkasnya udah siap semua, ya. Hanya mungkin masih ada menunggu beberapa evaluasi pemain diaspora lagi di kelompok umur yang sama, yaitu di kelompok umur 20 ataupun 19, agar mereka bisa berkasnya ini bersamaan gitu. Berbeda dengan tadi Eliano sama Mes, ini kan memang dibutuhkan segera karena timnas senior akan bertanding di Bahrain dan di Cina. Betul. Ya, tapi kalau untuk U20 kita masih punya waktu 4 bulan ke depan. Maka dari itu akan ada seleksi lagi dan akan ada mungkin potensi-potensi lain yang kita undang juga menjadi pemain nasional kita. Iya. Tidak tertutup kemungkinan juga buat pemain yang di dalam negeri loh, Sheila. Ya, ini bukan cuma ada yang di luar aja. Betul. Di dalam juga kita buka peluang untuk kita lakukan seleksi lagi antara 40 sampai 50 pemain lagi nanti. Betul, ini juga memang menjadi perhatian dan juga mengundang banyak opini gitu. Memang betul tujuan utama pasti adalah apapun itu kita harus memiliki satu tim yang cukup kuat gitu dan cukup representatif untuk bertanding di kancah internasional. Betul. Tapi tidak menutup opini-opini yang mungkin banyak bertanya kenapa harus naturalisasi sih? Emang ada apa dengan kekurangan talent-talent pemain Indonesia? Padahal sebenarnya seperti yang Pak Zaki bilang, diadakan juga kok seleksinya seperti itu. Diadakan juga kok. Kita tidak murni gitu ya, atau dalam sederhananya mentang-mentang dari luar langsung kita pakai, enggak juga. Betul. Pasti semua hasil seleksi. Baik oleh Coach Sintayong maupun Coach Indra Safri. Bahkan Coach Nova sendiri juga untuk kelompok umur 16 itu juga punya wewenang untuk melakukan seleksi pemain-pemain diaspora yang ada di luar Indonesia gitu. Jadi semua itu adalah berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi dari para kepala pelatih kita. Nah, kembali lagi tadi artinya di dalam negeri pun terjadi proses yang sama. Kalau kita lihat tim yang kemarin berlaga di penyisian Piala Asia, itu ada beberapa pemain yang berbeda dengan tim yang kemarin berlaga di Piala AFF yang di Surabaya, yang kita juara ya. Itu ada beberapa pemain yang berbeda juga. Artinya ini menjadi satu keuntungan bagi siapapun kepala pelatihnya karena dia punya stok pemain untuk diseleksi yang cukup. Nah, ini yang ke depan yang selalu dikatakan oleh Ketum dan juga Pak Arya Sinulinga bahwa minimal untuk setiap kelompok umur kita punya sekitar 50 sampai 80. Di mana akhirnya nanti di senior itu punya stok sekitar 100 sampai 150 pemain untuk diseleksi. Baik itu yang di dalam negeri maupun yang dari diaspora. Betul, jadi nanti regenerasi pemain juga dapat terus berjalan seperti itu karena stoknya memang ada. Stoknya gitu, memang Pak, ada. Tapi dan mungkin di kelompok umur itu juga kan sudah ada juga nih calon-calon yang nanti terus akan kita kembangkan. Biar bagaimanapun pada akhirnya adalah kembali kepada individunya masing-masing. Apakah mereka melakukan pengembangan diri di jalur yang tepat atau bagaimana? Nah,
Tapi ada nih Pak, satu yang saya penasaran, mungkin soccer people juga penasaran ya. Pak ini gini, kan kalau kita pemain naturalisasi kan di track tuh keturunannya. Datanya dapat dari mana sih Pak? Bisa, soalnya kan itu tadi sampai buyutnya gitu kan. Di kedutaan besar kita itu biasanya ada. Sistemnya seperti apa sih sampai, oh ini pemain ada darahnya nih, sampai oke bisa kita coba seleksi gitu gimana Pak? Kan kita bisa lihat dari daftar perkawinan mereka, orang tuanya. Kemudian juga kalau yang masih memegang paspor Indonesia, itu mereka setiap tahunnya pasti akan melapor di kedutaan besar negara asing yang ada di luar, kedutaan besar Indonesia yang ada di negara-negara tetangga ataupun negara sahabat, negara yang punya hubungan dengan kita. Artinya tetap jalur kewarganegaraan baik itu kakeknya, neneknya atau bapak ibunya itu tetap akan terpantau. Maka dari itu tadi jelas bahwa setiap pemain diaspora itu orang tuanya mungkin masih berwarga negara Indonesia ataupun katakan orang tuanya sudah berpindah warga negara menjadi warga negara asing. Ada beberapa juga yang terjadi seperti itu. Tapi kan ada rekod, ada dokumen di kedutaan besar kita di sana. Manakala mereka memilih kewarganegaraan yang berbeda, itu kan pasti lapor juga. Karena pasportnya kan harus diserahin ke Indonesia. Gitu. Artinya ini sangat berusaha untuk menemukan pemain terbaik untuk skuad timnas Indonesia ya betul. Sheila, ini bukan cuma sepak bola loh. Benar-benar. Ya, basket juga. Mungkin kita punya aset-aset dari olahraga yang lain, voli, renang, bahkan renang itu kan pernah ada juga yang keturunan Indonesia yang akhirnya mewakili negara yang lain. Nah, begitu juga mungkin di bidang-bidang lain, akademisi, teknokrat. Ini penting sekali bagi Indonesia manakala mereka mau mengabdikan diri kepada Republik Indonesia kembali. Dan satu keuntungan kan buat kita. Gitu. Satu keuntungan yang diharapkan tuh sebenarnya sama-sama merasa, dalam tanda kutip nih Pak, memiliki penghargaan sama lain gitu kan. Negara menghargai mereka, tapi atletnya juga kembali memberikan penghargaan kepada negara dengan menjadi representatifnya. Betul, pemain-pemain ini terutama yang di Eropa, itu juga punya resiko yang harus mereka tanggung ketika mereka memilih kewarganegaraannya menjadi Indonesia, ya. Di mana liga-liga Eropa itu seleksi pemain di luar negara-negara Eropa itu ada beberapa kategori, dan kategori Indonesia itu ada di kategori yang ketiga, yang tentu saja memang harus dipertimbangkan oleh klub ketika mereka mau merekrut pemain-pemain yang dari Indonesia. Jadi nggak mudah juga bagi mereka. Maka dari itu kita juga harus memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberanikan diri memilih kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Exactly. Baik, gitu. Pak Zaki dan juga Soccer People, kita akan ke kabar lain. Ini kemarin laga Borneo FC Samarinda kontra Persita Tangerang. Pak Zaki udah senyum-senyum nih. Seru banget Soccer People. Persita ini berkali-kali digempur tuan rumah. Namun seorang kiper ini yang menjadi buah bibir masyarakat, itu dia ganteng dan jago. Sakti sih kalau aku ngomongnya ya. Igor Rodriguez. Dia mementahkan peluang pesut etam di mana pemain Borneo dibuat frustasi karena nggak bisa ngejebol gawang pendekar Cisadane. Laga berakhir imbang 0-0. Igor ini emang kayaknya punya ajian Pak. Dari 7 pekan BRI Liga 1. Sudah minum air Cisadane dia. Bisa jadi, sumpah bisa jadi. Dia ini baru kebobolan 2 gol dan juga berhasil menjaga gawangnya clean sheet di 5 pertandingan. Bener-bener pendekar eta. Gimana nih Pak Zaki soal tanggapannya soal Igor, secara Anda ini kan presidennya Persita nih. Mungkin ada mau kenaikan bonus. Igor, kalau bonus kamu sampai naik, inget ya, saya yang tanyain ke Pak Zaki. Pak Zaki silakan. Sheila, jadi gini, di klub itu ya, termasuk juga di timnas, saya memberikan kuasa penuh kepada para pelatih untuk memilih pemain, ya, untuk memilih pemain di mana pemain-pemain pilihan pelatih itu kan yang nanti akan bermain ya, dan memberikan kepercayaan diri kepada pelatih bahwa skuad yang dipimpin ini adalah pemain hasil pilihan dari kepala pelatih tersebut. Begitu juga yang terjadi di Persita. Jadi kepala pelatih lah semua yang menentukan pemain-pemain yang kita rekrut, ya, termasuk Igor. Jadi ada beberapa pemain asing baru yang tahun ini masuk ke Persita.
Dan itu semua hasil dari evaluasi dan juga penilaian dari kepala pelatih. Nah, salah satunya adalah Igor tadi. Alhamdulillah kita memiliki kiper yang saat ini sangat luar biasa sekali, dan sebagai klub tentu saja setiap kemenangan away itu pasti ada penghargaan. Ya, kalau tadi ada bonus, ya nanti boleh saya kasih nomor teleponnya Igor sama Sheila mengingatkan. Tapi paling tidak jangan lupa minta bonus Gor gitu. Tapi paling tidak begini, tim yang sekarang dibangun itu basisnya adalah baik formasi, strategi ya, dan pemain itu berdasarkan hasil pemilihan Coach Fabio yang sekarang kita rekrut sebagai pelatih kepala di Persita. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Igor akan konsisten dan juga Coach Fabio ini bisa meracik lagi, karena semuanya hampir baru semua nih di tim Persita tahun ini. Ada sebagian pemain-pemain baru yang tentu saja perlu adaptasi, penyesuaian baik dengan Indonesia, iklim dan lain sebagainya, termasuk iklim liganya juga, dan juga teman setimnya tentu saja dengan strateginya Coach Fabio juga. Jadi ini sekarang kan baru 7 game dari 34 yang harus kita lakukan. Masih sangat panjang sekali. Masih sangat panjang, tapi saya setuju sama Pak Zaki kalau mungkin bukan maksudnya so tau nih Pak ya. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa memang Persita unik banget karena lini belakangnya solidnya angkat jempol. Tapi kayaknya ada yang kurang sama lini depannya ya, Pak. Itu dia ya makanya kan? evaluasinya di sana. Baru 3 gol gitu. Jadi evaluasinya nanti akan ada di sana. Artinya pelatih ini juga akan terus mempersiapkan tim agar di setiap momen ini bisa diperbaiki. Ya begitu juga tadi. Mungkin sekarang penyesuaian sudah berjalan dan kita lihat dari potensi pemain yang ada. Bukan saja pemain asingnya ya, lokalnya ini juga sudah mulai berkembang nih, sudah mulai beradaptasi, sudah mulai masuk ke dalam periodisasi yang sudah saling mengerti ya. Karena biasanya ngumpulin yang pemain-pemain baru ini juga butuh waktu. Iya, dan untuk nyari apa ya bahasanya, nyari chemistry. Kompaknya, chemistry nyetelnya itu memang masih diramu. Sekali lagi tadi ini baru 7 laga dari 34 laga yang akan diarungi gitu ya, masih panjang. Tapi alhamdulillah dari 7 laga pun kita sudah mencapai 11 poin kalau salah. Kita akan menantikan apakah Persita Tangerang akan memberikan kejutan dalam gelaran BRI Liga 1 musim ini. Tapi ngomongin Persita ini soal kandangnya nih Pak ya. Kan lagi direnovasi. Dan tim ini harus mengungsi ke Bantul dan Gianyar. Pertimbangannya itu akhirnya taruh di sana tuh seperti apa? Kenapa nggak Stadion Jawa Barat atau Banten International Stadium mungkin? Yang pertama kalau yang di Jabodetabek itu baik Cikarang, Bogor maupun Bekasi ya, itu sedang dalam proses renovasi juga. Nah, kemungkinan di pertandingan yang setelah break ini kita akan bermain di salah satu stadion yang ada di Jabodetabek. Ini yang nanti juga akan mendekatkan supporter Persita kepada stadion-stadion yang lain. Plus stadion Persita itu kita harapkan juga di bulan Januari sudah bisa kita tempati gitu ya, dipakai sebagai kandang lagi. Karena kan juga banyak item yang sekarang ini sedang dikerjakan. Satu, lapangannya memang dibongkar karena sudah 7-8 tahun lapangan itu dan memakai teknologi peralatan yang baru. Kemudian juga single seat, semuanya sudah memiliki tempat duduk dengan nomor nanti sesuai dengan tiket. Pintu keluar masuk penonton ke dalam stadion juga ada beberapa titik yang diperlebar, diperbesar. Kemudian juga perbaikan atau penambahan videotron dan atap di beberapa titik. Jadi cukup besar juga renovasi yang kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah pitch-nya itu tuh, rumputnya ya, lapangannya. Ini yang paling penting. Agar nanti ketika hujan dan lain sebagainya tidak ada lagi genangan. Dan sesuai dengan standar FIFA untuk Asia. Begitu juga dengan penataan lampu yang sekarang ini memakai LED. Nah, kembali kepada stadion-stadion yang ada, memang yang ada di Jabodetabek yang tersedia itu setelah proses renovasi itu mungkin yang akan kita jadikan kandang berikutnya. Tidak tertutup kemungkinan juga ada beberapa pertandingan yang mungkin kita nanti akan tetap bisa memakai kandang di Bali maupun di Bantul lagi, ya, menghemat ini juga anggaran dan waktu serta biaya.
Tapi harapannya tentu saja kembali kepada kandang kita yang ada di Tangerang tadi. Ya, Banten International Stadium sekarang ini belum bisa dipakai karena memang perda untuk peminjaman atau sewanya belum ada. Plus lagi memang akses ke dalam stadion tersebut juga memang agak terbatas. Jadi tidak bisa dipakai dan belum memenuhi syarat untuk pertandingan di Liga 1 Indonesia. Baik, berarti artinya semua perubahan. Kalau stadionnya sih udah modern banget, hanya kan standar itu bukan cuma sekedar stadion ya. Betul. Lingkungannya termasuk juga harus mendukung, akses lain-lain, termasuk. Betul. Dan itu tadi kalau dari yang Pak Zaki sebutkan, saya berharap gitu ya dengan adanya perombakan, renovasi ini dapat meningkatkan juga gairah nonton para pendukung bisa kembali meramaikan stadion gitu ya Pak, di setiap pertandingan-pertandingan. Dan nanti akan dilengkapi dengan berbagai macam peralatan baru, CCTV dengan face recognition gitu ya. Jadi mohon maaf ke depan itu semua yang hadir di stadionnya Persita ini pasti akan direkam wajahnya. Jadi kalau terjadi sampai kejadian yang lain tidak diinginkan, itu semua udah ada datanya di sana. Luar biasa. Wow, kita nantikan kapan selesainya. Pas saya boleh main ke sana Pak ya, boleh muter-muter. Dong, iya. Kita ke informasi berikutnya nih Pak Zaki dan juga Soccer People. Dari kabar mancanegara, kondisi Manchester United. Aduh. Fansnya bukan di sini. Oleng kalau saya oleng. enggak. Oh enggak, bukan fans saya. Kayak lagi oleng nih ya membuat sang pelatih. Maksud saya. Tapi kenapa harus MU terus sih yang disorot? Iya, abis paling. Walaupun saya bukan supporternya MU. Abis paling penting Pak, terus kayak paling sakit gitu. Ini membuat sang mantan pelatih Ole Gunnar Solskjaer ngasih kode untuk balik lagi. Nah ini nih Kak, mungkin Pak ini bisa menjadi sesuatu yang dinantikan gitu ya. Apalagi kemarin Setan Merah baru aja takluk dari Tottenham Hotspur 0-3. 0-3 ya. 0-3 kemarin. 0-3 di kandang sendiri. Bukan saya nambahin ngomporin. Di kandang sendiri. Nasib Erik ten Hag pun ini udah di ujung tanduk lah ya. Apakah cinta lama akan bersemi kembali gitu kan dengan pelatih lama. Kadang kan emang penting ya Pak ya. Kadang yang namanya suatu tim itu sudah berkelana mencari pelatih ini itu. Tapi emang kadang-kadang baliknya sama yang lama itu gak sih? Gini, ada siklus di tim-tim ini ya. Baik di tim-tim besar ataupun di tim-tim mediocre. Katakanlah tim-tim mediocre di entah itu di Liga Inggris, di Liga Spanyol maupun di Liga Italia. Ya. Siklus ini biasanya berubah ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pelatih kepala salah satunya. Kalau kita bicara MU, setelah eranya Ferguson, kembali kan MU terus mencari bentuk tuh akhirnya kan. Walaupun sempat ada beberapa pelatih mentereng juga menjadi pelatih kepala di sana. Tapi tidak bisa lagi menemukan pelatih seperti di era Ferguson. Betul, karena Ferguson ini bukan hanya sekedar pelatih, tapi justru udah seperti menjadi apa ya, identitas jati diri, culture gitu kan, orang tua gitu. Jadi sulit sekali nampaknya mencari yang lain gitu. Apalagi banyak yang pemain yang dipakai oleh Ferguson itu kan berasal dari akademinya MU pada waktu itu ya. Nah untuk mencari figur seperti ini lagi, ini yang susah. Betul. Makanya sepak bola modern itu sekarang juga para pemilik atau presiden-presiden klub ini juga wajib punya planning jangka panjang terhadap klubnya. Ya, kalau Persita tadi kita harus berpikir infrastruktur dengan tim ini mana yang mau diduluin. Kita mau jor-joran beli pemain untuk meningkatkan kualitas tim, atau kita lebih mementingkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Karena jarang loh klub Indonesia punya infrastruktur yang lengkap. Ya, ada yang lapangan akademinya lengkap tapi nggak punya stadion. Stadionnya tetap punya pemerintah daerah. Dan untuk menyewa jangka panjang agak susah. Tapi ada juga seperti Persita, dia punya peluang memanfaatkan asetnya pemerintah daerah untuk dijaga, dirawat, kemudian dikembangkan. Yang juga harus berpikir kepada timnya sendiri. Nah ini nggak mudah bagi tim-tim atau klub-klub yang punya keterbatasan anggaran, finansial dan lain sebagainya. Kan kita juga harus sehat nih. Betul. MU ini salah satu tim dunia yang cukup penggemarnya membuat klub ini menjadi sehat. Betul. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Semenjak periode Ferguson itu
fans MU di seluruh dunia itu sangat meningkat drastis. Begitu juga dengan perkembangan di Premier League sekarang. Hanya memang ada tetangganya sekarang yang bikin gaduh. Dulu tetangganya ini selalu dipandang sebelah mata gitu loh Sela. Sebut Pak. Sekarang tetangganya ini menjadi superior karena tiba-tiba dia dapat, kalau kita bilang sih dapat ini apa, kalau lampu Aladin yang ada jinnya tiba-tiba dapat finansial besar gitu. Bentar, kan. Kayak ngomongnya pakai emosi sih, ini fans MU apa fans mana sih? Kalau saya di Inggris itu banyak. Salah satu tim saya itu Spurs sebetulnya. Spurs. Oh, seneng dong. Seneng tadi ya. Ya. 0-3. Dan Spurs itu juga kan kejuara susah banget tuh. Iya betul. Iya kan. Saya lebih suka tim-tim yang dulunya mediocre. Termasuk Manchester City sebetulnya. Bayangin aja, cuma Gallagher bersaudara aja dulu yang bantuin Manchester City kan. Tapi sekarang kan dia punya lampu Aladin. Yang kalau dia minta sama jinnya, semua pemain didatengin tuh sama pelatih terkenal. Nah itulah yang kemudian ya menjadi yang tadinya Manchester United ini superior terhadap tetangganya, sekarang menjadi inferior. Dia harus cari lampu Aladin yang lain mungkin. Iya, dia harus cari lampu Aladin yang lain, kalau enggak atau cari kodam yang lain gitu kan. Cek kodam katanya, mungkin kalau nggak lampu Aladin kantong Doraemon lah. Ada satu yang menjadi sekarang ini perhatian saya, mohon maaf kalau salah. Tuntutan klub oleh supporter itu menjadi sangat tinggi sekali. Ya. Dan ketika tuntutan itu sangat tinggi sekali, tidak ada lagi kebahagiaan atau entertainment dari pertunjukan sepak bola itu. Betul. Ketika tim selalu dituntut menang, apalagi main di kandang, dengan tekanan yang sangat tinggi. Bukan saja pelatih kepala dengan pemain, termasuk manajemen dan presiden klub juga, ya. Tapi juga satu komunitas ini, termasuk penggemarnya, ya akan menjadi beban kan akhirnya. Dan tidak ada lagi keriangan, kegembiraan gitu. Ketika menikmati sepak bola itu ya. Tidak ada lagi kenikmatan menikmati pertandingan sepak bola. Apa sekarang fans MU nggak pada masuk gua tuh? Gara-gara 3-0 ini kan jadi, apalagi dengan media sosial yang sekarang ya. Jadi begitu juga di klub di Indonesia dan timnas kita. Yeah. Harapan, ekspektasi dan tekanan terhadap para pemain dan tim sepak bola ataupun klub sepak bola sekarang ini sangat tinggi sekali. Betul. Nah, saya berharap kita bisa mengembalikan lagi bahwa sepak bola ini adalah hiburan, entertainment. Di mana ini terjadi di Liga MLS di Amerika. Sepak bola ini menjadi satu tontonan, satu hiburan yang sangat luar biasa sekali. Mereka memang tidak menerapkan sistem promosi degradasi yang seperti Eropa ataupun Liga kita. Tapi terlepas dari apapun, mari kita kembalikan sepak bola ini menjadi industri hiburan tadi. Boleh ada harapan, ada ekspektasi, tapi juga jangan menjadi tekanan dan beban terhadap para pemain maupun klub itu sendiri. Ini ujangannya untuk fans siapa sih Pak? Ya untuk semuanya. Oh iya oke. Termasuk fans MU ya. Baik. Tapi tadi tuh bagus banget digarisbawahi bagaimana sebenarnya menang atau kalah tanpa mengurangi rasa cinta kita kepada klub yang kita dukung dengan setia. Menang atau kalah, mari kita nikmati sepak bola as it is gitu, as a game, right? Gitu. Malah sebenarnya sebagai pemersatu gitu kan ya Pak ya. Oke, ini mungkin sebelum kita closing pertanyaan terakhir, balik lagi ke perkara tim nasional U20 yang akan kembali bersiap gitu ya. Evaluasi dan harapan Pak Zaki untuk tim. Harapannya 4 bulan ke depan sebelum kita berangkat ke China, ya ke China. Itu kita bisa menyempurnakan baik itu personil tim, individu maupun secara utuh ya, dan juga strategi-strategi yang nanti diterapkan. Saya juga agak ini juga sih, dianggap strategi kita itu monoton dan lain sebagainya, tapi kondisi pemain yang tersedia pada saat ini memang kita sesuaikan. Strategi itu pasti pelatih kepala menyesuaikan dengan kesiapan individu yang ada dan juga stok pemain yang dibawa. Maka dari itu mudah-mudahan dengan proses seleksi ini akan banyak individu-individu baru nanti yang siap kita bawa ke Piala Asia di tahun depan. Dengan begitu strategi juga akan berkembang dengan sendirinya. Dengan stok pemain yang banyak
yang siap bermain dengan kemampuan yang di atas rata-rata. Oke. Itu harapan Sepak kita. bola bukan hanya soal tim, tapi ada pemain ke-12. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pendukung Timnas di rumah yang sedang menyaksikan? Baik, seluruh pendukung Timnas, masyarakat Indonesia, ya, mari kita dukung terus tim nasional Indonesia. Walaupun ini sebagai representasi Republik Indonesia, tapi ini juga menjadi bagian dari kita. Maka dari itu, berikan dukungan yang sangat positif bagi para pemain, tim kepelatihan, dan juga federasi kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kami cukup membuat bangga Indonesia di dunia sepak bola. Amin, amin, amin. Terbang tinggi terus Garuda Muda. Terima kasih Garuda Muda Nusantara. Terima kasih. Waktunya. Jangan lupa juga terima kasih sama ketum kita loh. Betul. Pak Erick Thohir itu sangat luar biasa. Bahkan kalau saya jadi masyarakat, Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI seumur hidup aja deh. Wah. Kepada Bapak Erick Thohir dengan hormat kami mengundang kehadirannya untuk berbincang bersama Soccer Lover ya. Setuju ya Pak Zaki? Setuju saya lah. Coba dong Pak bantu ya undang. Halo boleh. Pak Erick, boleh datang ke sini ya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Zaki. kasih. Terima kasih Soccer People yang sudah bergabung bersama Soccer Lover kali ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Ciao.